Kembali lagi bersama saya Prawitodoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengirimkan request body untuk method post kita. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan Postman, bagaimana kita menghandle error, kemudian bagaimana kita mengirimkan respon kepada klien. Yang belum kita pelajari adalah bagaimana cara kita menerima request. Nah, kalau kita lihat di dalam sampel products kita, di sini kita menerima sebuah function untuk menghandle metode post. Nah, kalau kita mengirimkan post untuk produk, akan dihandle oleh controller ini. Kemudian kita akan berikan responnya seperti ini. Nah, yang menjadi masalah adalah untuk post itu sendiri, kita harus menerima request body dari customer. Contoh, kita menambahkan name untuk produk kita, kemudian price untuk produk kita. Sedangkan kita belum bisa menghandle itu untuk saat ini. Nah, untuk bisa menghandle itu semua, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita bisa memunculkan, di sini contohnya, kita munculkan saja request-nya. Nah, kita munculkan seperti ini. Namun kalau kita lihat, request-nya sangat panjang sekali. Nah, yang akan kita perlukan adalah nanti request body sebenarnya. Nah, kita akan coba save dulu, dan kita akan lihat untuk konsolnya di sini. Nah, kita akan masuk ke Postman. Kita ambil sampel untuk post di sini. Nah, kalau post ini, kita harus mengirimkan sebuah body. Nah, body ini disebut dengan request. Jadi, kita mengirimkan request kepada API kita. Kemudian, request ini bisa berupa apa saja. Bisa berupa form data, bisa berupa URL encoded, atau bisa berupa raw. Nah, ini yang akan kita gunakan. Raw ini adalah kita mengirimkan berupa value data yang masih kosong. Kemudian kita akan tentukan tipenya mau apa. Mau teks, JavaScript, JSON, HTML, atau XML. Saya akan mengirimkan tipenya JSON. Nah, sehingga kalau saya mengirimkan seperti ini, name, kemudian name-nya seperti ini, kemudian kita berikan price, kita akan mengirimkan body dengan tipe JSON. Nah, kita akan send. Responnya selalu sama. Namun kita lihat di sini request body-nya kosong. Padahal kita perlu request body. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengambil request body-nya? Nah, kita akan menambahkan satu package baru. Kita matikan servernya. Kita tambahkan yarn add body parser. Nah, jadi yang dikirimkan request ke kita, itu kan nanti akan banyak sekali value-nya. Nah, kita akan mencoba memparsing data kita supaya lebih mudah dibacanya. Atau kita bisa tentukan secara spesifik body apa saja, tipe apa saja yang kita terima. Nah, kita akan tambahkan di sini middleware lagi, app use. Oke, kita coba install yarn add body parser. Oke, kita sudah menambahkan di sini body parser ya, untuk kita gunakan sebagai parsing data kita. Nah, di sini kita tambahkan import dulu ya untuk parsernya, body parser, kemudian require body parser di sini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan middleware di sini, menambahkan body parser .json. Karena yang akan kita terima adalah nantinya tipe JSON ya. Oke, selanjutnya kita simpan. Kemudian kita akan jalankan ulang server kita. Yarn start. Oke, sudah jalan. Kita sembunyikan dulu terminalnya. Dan kita akan coba hit lagi untuk produk ini. Nah, kita akan konsol request-nya apa aja. Kita munculkan terminal dan kita akan lihat konsolnya seperti apa. Oke, kita hit lagi. Oke, sudah melakukan request. Nah, kalau kita lihat, sekarang request-nya sudah bisa muncul. Body-nya sudah bisa muncul. Nah, dengan bantuan body parser tadi, kita bisa mengambil request body dengan mudah seperti ini. Nah, kemudian apa yang kita perlukan nantinya? Nah, di sini kita bisa membuat variabel. Contohnya, kita memiliki name untuk produk kita, atau nanti mungkin untuk blog kita itu title, didapatkan dari request body.name. Nah, yang ini. Kemudian price-nya didapatkan dari request body price. Nah, seperti ini. Kemudian barulah kita return. Sekarang menjadi dinamis, tidak statik seperti ini. Kita kirimkan name-nya, kemudian kita kirimkan di sini
price-nya. Oke, kita simpan. Kemudian kita kembali ke Postman. Kalau kita hit dengan body seperti ini, sari roti coklat, kita klik send. Nah, dia akan berubah sesuai dengan value yang kita kirim. Kita ganti lagi di sini. Kita hit send. Nah, dia akan berubah responnya sesuai dengan request yang kita kirim. Nah, demikianlah proses untuk mengirimkan request body yang akan kita gunakan nantinya, baik itu di metode post, mungkin di metode put, ataupun patch, sehingga nanti API kita bisa menerima request yang dikirimkan oleh klien. Demikian, semoga bermanfaat.